Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah secara online. Tuhan beserta dengan Anda semua. Mari pada saat ini kita mengangkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengistiharkan kemenangan Yesus atas hidup kita. Haleluya, amin. Angkat tangan
termulialah Engkau Yesus. Mari pada saat ini sekali lagi kita mau terus datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah kemenangan kita. Ya Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita katakan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku.
selalu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Mengisytiharkan kemenangan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam pujian kami, di dalam penyembahan kami, bahkan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan sebab kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Anda yang setia bersama dengan kami di dalam kebaktian atas talian bersama-sama. Kami bersyukur kerana Anda setia di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Bagi Anda yang pertama kali bersama dengan kami ingin mengucapkan selamat datang dalam hadirat Allah bersama-sama. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda sekali lagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kerana di dalam kebaikan dan anugerah Tuhan, Engkau telah membawa kami untuk berada di tempat ini bersama-sama sekali lagi. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dan kiranya Tuhan yang terus-menerus berbicara kepada kami di dalam kehendak Tuhan, supaya isi hati Tuhan dapat kami mengerti di dalam segala keadaan. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Malaysia telah memasuki fasa pemulihan dari krisis COVID-19. Saya selalu mendengar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia menggunakan perkataan soft landing atau sesuatu yang dilakukan secara bertahap untuk menggambarkan tahap-tahap akhir pemulihan kelak yang kita akan alami bersama-sama. Beberapa hari yang lalu saya juga telah membaca satu laporan mengenai sebuah kajian yang dijalankan oleh Singapore University of Technology and Design atau SUTD. Bahkan meramalkan bahawa COVID-19 di Malaysia berkemungkinan mulai pulih seawal Mei 2020. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang teramat sangat dan tahniah kepada semua frontliners yang terus-menerus melakukan tugas dengan cemerlang demi kepentingan bersama di negara kita yang tercinta. Terima kasih kepada semua pihak yang berwajib yang telah melaksanakan tugas sebagaimana sepatutnya demi kepentingan bersama. Anda telah melakukan kecemerlangan yang luar biasa demi kepentingan satu dengan yang lain, dan di dalam hadirat Tuhan kami ingin bersyukur kepada Tuhan untuk Anda semua, dan kiranya Tuhan memberkati Anda, kiranya Tuhan terus-menerus melindungi keluarga Anda dan semua yang turut terlibat bersama di dalam pelayanan seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ada satu soalan penting yang kita harus hadapi, kerana selepas pemulihan ini nanti kita akan berhadapan dengan apa yang dipanggil satu norma baru, new norm atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Hidup kita tidak akan sama lagi seperti sebelum COVID-19 melanda negara. Saudara-saudari, ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita biasa lakukan di dalam hubungan di antara satu dengan yang lain. Namun kita mendapati bahwa itu tidak akan terjadi lagi seperti sebelumnya. Segalanya menjadi baru, segalanya akan ada kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam kehidupan kita setiap hari. Soalannya adalah bagaimanakah kita menyesuaikan diri kita dengan norma-norma yang baru ini. Bagaimanakah kita hidup di dalam interaksi di antara satu sama lain, di dalam hidup bermasyarakat di antara kita di negara ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada satu contoh yang penting mengenai seorang yang telah melalui berbagai jenis peringkat dan fasa dalam kehidupannya. Dia juga harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang baru di dalam kehidupannya setiap kali dia melepasi
peringkat-peringkat dalam kehidupannya bersama-sama. Dan oleh sebab itulah maka Daud ataupun Raja Daud telah menulis satu lagu di dalam Mazmur 23. Ada banyak cara orang melihat Mazmur 23. Ada yang melihatnya dari sudut situasi yang berbeza. Ada yang melihatnya dari sudut tempat-tempat yang berbeza di dalam Mazmur ini. Ada juga yang melihatnya sekaligus sebagai satu panduan kehidupan sementara berada di dalam hadirat Tuhan. Namun pada hari ini kita ingin melihat bersama-sama keyakinan dan keupayaan yang ada di dalam Raja Daud untuk mengikuti, menyesuaikan dan melepaskan segala kebimbangan, kekeliruan, malahan ketakutan apabila dia sendiri berhadapan dengan norma-norma yang baru dalam hidupnya. Dan ini saya pasti akan menjadi satu panduan yang besar bagi saudara-saudari dan saya. Sementara kita sebenarnya mengikuti rencana Tuhan apabila pada akhirnya kita harus berhadapan dengan norma-norma baru pada masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam ayat ini sekurang-kurangnya dua perkara penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Daud ini, penulis Mazmur ini mengenal Tuhan sebagai gembalanya. Dia mengenal Tuhan sebagai pemimpinnya, mengenal Tuhan sebagai gembala yang telah memimpin dia terus-menerus, sementara untuk mungkin suatu ketika sebagai gembala sendiri, gembala domba-domba sebelumnya. Pengalaman itu mengajar dia betapa pentingnya pengenalan, bukan sahaja mengenai gembala itu, tapi mengenal siapa gembala itu yang sebenarnya. Yang kedua adalah sebagai domba dan gembala, ternyata Raja Daud ada hubungan yang intim dengan gembala ini. Sehingga dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Perkataan ku di sini melibatkan hubungan yang sangat pribadi dengan gembalanya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita melihat oleh karena pengenalannya akan Tuhan sebagai gembalanya dan perhubungannya yang intim dengan Tuhan sebagai gembalanya, maka walaupun dia harus melepasi tiga situasi yang menuntut penyesuaian diri di dalam norma-norma yang baru dalam kehidupannya, saudara-saudari, kita akan melihat sebentar lagi bagaimana Daud sendiri berjaya mengikuti semua perkembangan, menyesuaikan diri dengan norma-norma yang baru karena dia kenal siapa gembalanya, dan pada masa yang sama dia memiliki hubungan pribadi dengan siapa gembalanya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Mazmur 23 adalah sebuah nyanyian, sebuah lagu yang ditulis. Dan tidak heran kalau kita melihat bahwa seluruh usaha Raja Daud ini melepasi setiap fasa dalam kehidupannya, dia lalui bersama dengan nyanyiannya. Dia lalui bersama dengan sukacita dan keyakinannya dalam bentuk nyanyian, dalam suka dukanya, dalam keadaan apapun yang dia lalui. Dia lalui dengan nyanyian karena nyanyian melambangkan hatinya yang bersukacita dan berkeyakinan terhadap Tuhan. Nyanyian yang pertama adalah dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya panggil ini nyanyian waktu santai. Orang santai ini kalau menyanyi bermacam-macam kreativiti, bukan saja dari segi suaranya, tetapi juga dari segi aksinya. Saya dapat bayangkan bagaimana Raja Daud dalam keadaan santai, menggambarkan dirinya seperti seekor domba
Sehingga di dalam ayat yang kedua dia mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa bila dia mengatakan, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku, ada rahasia. Seolah-olah posisi Tuhan itu ada di hadapan. Seolah-olah kedudukan Tuhan itu sentiasa ada di hadapannya, memimpin dia. Mari kita perhatikan sedikit mengenai perkataan membaringkan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perkataan membaringkan ini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bukan aksi sendiri yang keluar daripada hati yang rela bagi seekor domba. Dia harus menurut apa gembalanya lakukan. Berarti bahwa ada waktunya domba-domba itu tidak suka baring. Ada waktu-waktu domba-domba itu mau pergi di sana sini. Tetapi bila Raja Daud mengatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, bermaksud bahwa Tuhan ada pilihan terbaik bagi domba-dombanya. Karena membaringkan domba di padang berumput yang hijau bermaksud bahwa dia membaringkan domba itu di tempat bekalan, di tempat kecukupan, di tempat berkat-berkat itu sendiri. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukannya. Tuhan sendiri yang menyebabkannya. Tuhan sendiri yang bertindak untuk membaringkan domba itu sendiri. Saya pikir dalam ayat 2 dan 3 ini berbicara mengenai tujuan murni Tuhan, supaya apabila domba-domba itu dibaringkan di padang rumput yang hijau, apalagi dibimbing ke air yang tenang, itu suatu suasana yang sangat santai. Tujuan Tuhan untuk melakukan perkara itu adalah demi kepentingan domba-domba itu supaya dicukupkan, supaya secara rohani, mental, emosi, dan juga jasmani akan disegarkan secara terus-menerus. Tuhan ada rencana yang hebat, Tuhan ada rancangan yang baik untuk domba-dombanya. Kadang-kadang saya berpikir, kalau aku adalah seperti domba gembalaannya Tuhan, mungkin PKP ini adalah waktunya Tuhan membaringkan kita. Dia membaringkan kita supaya disegarkan semula, dibimbing semula. Malahan kita diberikan satu kekuatan baru. Karena bila dia mengatakan, Ia menuntun aku, itu berbicara mengenai satu hal 7 yang baru dalam kehidupan seekor domba itu. Demikian juga dengan kita. Bila Tuhan membaringkan kita supaya disegarkan, kita dibimbing supaya akan ada pimpinan dalam hidup kita, kita disegarkan supaya ada keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dalam hati kita. Dia menuntun kita kepada hal 7 yang baru bersama-sama. Seringkali kita sibuk, seringkali kita tidak ada waktu bersama dengan Tuhan, dan mungkin bersama dengan kawan-kawan yang lain, bersama dengan keluarga, bersama dengan siapa yang memerlukan kita. Pandang secara positif, mengapa PKP ada? Saya pasti ini adalah waktunya Tuhan membaringkan kita supaya merenung semula mengenai kehidupan kita bersama-sama. Saya galakan Anda sebagaimana yang kami lakukan. Menikmati, bukan cuti ya, daripada tugas-tugas. Menikmati
bagaimana Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau ini. Menyanyilah dalam keadaan yang santai. Nikmatilah mazmur-mazmur seperti ini untuk memuji Tuhan dan berpikiran positif terhadap apa yang Tuhan sedang lakukan. Biar berpikiran positif mengenai apa yang Tuhan lakukan. Jangan positif COVID-19. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab itu saya percaya nyanyian waktu santai ini adalah pikiran yang benar mengenai siapa Tuhan yang memimpin kita di hadapan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi ada satu sinario yang lain di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Raja Daud menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tungkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa sinario di ayat yang keempat dan kelima itu adalah waktu yang amat susah. Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini dalam konteks seorang gembala, apalagi memimpin domba-dombanya, adalah tempat yang sangat berbahaya. Karena bila-bila masa sahaja, bukan saja bentuk muka buminya yang mungkin menyebabkan domba-domba boleh jatuh, dibawa sana di tempat yang gelap, di tempat yang dalam, menunggu binatang-binatang buas yang akan memakan dan memangsakan domba-domba. Itulah gambaran yang sedang dihadapi dan coba digambarkan dalam ayat yang keempat. Berjalan dalam lembah kekelaman. Yang menariknya adalah dikatakan di dalam ayat yang sama, ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak lagi berjalan di hadapan seperti ayat-ayat sebelumnya. Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan domba-domba itu. Dia berjalan bersama dengan kita pada waktu kita menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia juga akan memberikan kita penghiburan, kekuatan. Malahan di dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bermaksud ada waktu yang santai tetapi penuh dengan keyakinan. Walaupun menghadapi kesulitan dan kesusahan. Bayangkan bagaimana Raja Daud melalui situasi yang sukar seperti begini. Yang menariknya adalah walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia melaluinya tetap dengan nyanyian, tetap dengan puji-pujian kepada Tuhan. Saya tidak pasti berapa di antara saudara-saudari yang kalau bertemu dengan kesulitan masih sempat menyanyi. Saya tidak pasti di luar sana kalau tiba-tiba ada musibah yang menimpa, masih sempat menyanyi. Tapi Raja Daud perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia masih sempat menyanyi. Dia lalui bersama dengan mazmurnya. Dia lalui dengan nyanyiannya. Dalam suka dukanya, nyanyian mengalir daripada hatinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa jenis lembah kekelaman yang Anda sedang lalui pada saat ini. Mungkinkah itu lembah kekelaman dari sudut ekonomi, dari sudut kesehatan, dari sudut hubungan, dari sudut apa saja yang mungkin menimbulkan kesulitan dalam kehidupan Anda.
Anda mungkin harus menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu di dalam keadaan yang sulit. Kalau dulu mungkin makan 3 kali sehari, tapi karena sudah sulit, ekonomi semakin gawat, makan setengah piring saja. Saudara, dalam keadaan seperti itu pun, kita melihat bahwa Raja Daud punya keyakinan yang tinggi, yang besar kepada gembalanya. Sekalipun aku akan melalui lembah kekelaman, katanya, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab dia lalui bersama dengan gembalanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat yang ke-6 bukan sahaja soal nyanyian di waktu santai dan nyanyian di waktu susah. Ada satu nyanyian lain, dan nyanyian ini saya panggil nyanyian selamanya. Ayat 6 dikatakan begini: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sangat menarik, karena ayat 6 kalau kita perhatikan baik-baik, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau tadi kita melihat Tuhan ada di hadapan dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan domba-dombanya, ayat 6 menggambarkan bagaimana Tuhan itu mendorong dari belakang. Tuhan itu memberikan semangat dari belakang. Karena dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan ini yang mengejar pemazmur. Dia berjalan ke hadapan selepas melalui waktu-waktu yang berbeza. Nyanyian di waktu santai, nyanyian di waktu susah. Selepas dia melalui semua fasa-fasa itu dan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang baru, ternyata bahwa kebajikan dan kemurahan yang kejar dia. Kalau orang dikejar polis karena melanggar ketetapan PKP, mereka akan cepat-cepat mungkin pandu kereta atau lari lintang pungkang di sana sini. Tetapi ini berbeza. Sebab yang mengajarnya bukan polis, bukan pihak berkuasa, bukan karena kesalahannya, tapi karena hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu memberi satu galakan yang besar, semangat yang besar. Karena bila seseorang itu mengetahui bahwa yang baik-baik saja akan mengejar dalam hidupnya, yang mencari-cari hidupnya, dia akan terdorong untuk terus-menerus memuji dan menyembah Tuhan. Patutlah pemazmur ini mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan dia mengatakan, aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ternyata bahwa pengalaman bersama Tuhan melalui situasi yang berbeza dari masa ke semasa, pada masa yang sama menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam kehidupan mereka, telah memberikan semangat baru bagi pemazmur untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya sementara kita melalui kesulitan-kesulitan barangkali, penyesuaian-penyesuaian yang seringkali tidak begitu menyenangkan bagi kita. Kalau kita ada Yesus Kristus sebagai gembala yang baik,
kita akan melaluinya dengan penuh keyakinan. Semakin hari kita semakin dikuatkan. Ternyata bahwa pemazmur telah melalui 3 fasa dalam hidupnya. Situasinya agak berbeza di antara satu dengan yang lain. Di padang rumput yang hijau, dalam lembah kekalaman yang sulit, dan juga di dalam rumah Tuhan. Dalam semua keadaan itu, pemazmur tetap mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara dengar ini baik-baik. COVID-19 adalah satu krisis yang besar. Krisis COVID-19 pasti akan berlalu. Tetapi akan ada cabaran norma baru yang sedang menanti saudara-saudari dan saya. Dalam keadaan ini, mari kita mencontohi pemazmur yang berjaya melalui cabaran norma baru. Karena Tuhan adalah gembala. Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 mengakui dan mengisyaratkan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk saudara-saudari dan saya, supaya dosa-dosa kita diampuni. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan sebagai akibatnya, dia juga mengakui bahwa sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dia mengatakan, aku mengenal domba-dombaku. Dan yang menarik adalah domba-dombaku mengenal aku. Kalau engkau ada Yesus dalam hati, engkau kenal siapa Yesus, dan Yesus mengenal siapa Anda. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, Dia mengenal Anda. Itu tidak berakhir di situ. Selama-lamanya gembala ini akan bersama-sama dengan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 16 dan ayat 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yaitu Yesus Kristus yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pemazmur ini berhasil menghadapi situasi yang berbeza dengan sukacita. Norma baharu dalam kehidupan dijadikan sebagai apa yang saya pikir batu loncatan, menjadi alasan untuk kuat mengikuti Tuhan seumur hidupnya. Sebab Tuhan adalah gembalanya. Yesus adalah gembala yang baik kepada kita. Dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk saudara-saudari dan saya. Anda dan saya sangat memerlukan gembala yang baik ini. Seperti Raja Daud, untuk melalui dan menyesuaikan diri dengan fasa-fasa kehidupan, dengan norma-norma yang baru di dalam kehidupan kita pada masa akan datang. Raja Daud telah melalui berbagai jenis fasa dalam hidupnya, menyesuaikan diri dengan norma-norma kehidupan yang baru pada zamannya. Dia berjaya melakukannya karena dia tahu siapa gembalanya. Dia ada hubungan pribadi dengan gembala ini.
Saya percaya bahwa kita boleh melakukannya pada hari ini juga. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah gembala kita, saya percaya bahwa saudara dan saya boleh melaluinya. Norma-norma yang baru, penyesuaian terhadap cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru, akan Anda dan saya lalui dengan nyanyian seperti Raja Daud. Ada nyanyian di waktu santai, ada nyanyian di waktu susah, ada nyanyian selamanya. Dalam segala keadaan, ternyata bahwa rahasianya adalah Yesus adalah gembalanya. Kau gembalaku. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan bersama-sama, sambil kita menyatakan dari dalam hati kita bahwa benar satu-satunya cara untuk menyesuaikan diri dengan norma baru dalam hidup ini adalah bersandar dan mengandalkan diri sepenuhnya kepada gembala yang tidak pernah berubah ini. Situasi berubah, keadaan berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Gembala Yesus Kristus ini tidak pernah berubah. Sebab itu saudara-saudari, mari kita mengisytiharkan kepadanya dalam hidup kita. Kau gembalaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau gembalaku, pembimbingku, tempat perlindunganku. Ku takkan takut menghadapi badai, karena Kau besertaku. Yesus sahabat yang setia, ku mau selalu dekatmu, nikmati hadiratmu. Tiada kasih-Mu. Ku kan selalu sembah-Mu dengan segenap hatiku, sepanjang hidupku hanya dimanapun Anda berada, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita syairkan sekali lagi sebagai pengakuan pribadi dan sebagai pengakuan keluarga bahwa Tuhan adalah gembala kita bersama-sama. Nyanyi bersama dengan kami. Gembalaku, pembimbingku, tempat perlindunganku. Ku takkan takut menghadapi badai, karena Kau besertaku. Yesus sahabat yang setia,
kasih-Mu. Ku kan selalu sembah-Mu dengan segenap hatiku. Sepanjang hidupku hanya memuliakan-Mu. Ku mau selalu dekat-Mu Tuhan, ku mau selalu dekat-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah selain kasih-Mu. Kami mau menyembah Kau Tuhan selamanya. Ku kan selalu sembah-Mu dengan segenap hatiku. Sepanjang hidupku hanya memuliakan-Mu. Sepanjang hidup kami hanya memuliakan Engkau. Sepanjang hidupku hanya memuliakan-Mu. Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau adalah gembala kami yang kekal dan tetap dalam segala keadaan. Di situasi yang berbeza, dengan cabaran norma baharu dalam kehidupan kami boleh yakin dengan sepenuhnya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah akan membawa kami sampai kepada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati saudara-saudari saya di luar sana dimanapun mereka berada, dalam semua fase kehidupan yang berbeza dan berperingkat, dengan cabaran-cabaran norma baharu dalam hidup mereka. Kiranya kasih dan anugerah-Mu cukup untuk setiap orang, di bawah bimbingan Gembala Agung Yesus Kristus untuk melaluinya. Terima kasih ya Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi kiranya suara Gembala Agung Yesus Kristus akan selalu kedengaran di dalam hati, dimanapun anak-anak-Mu berada, saudara-saudari berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.